kita melakukan pendidikan politik untuk para calon atau bakal calon anggota legislatif. Calon anggota legislatif di Kota Tasikmalaya sebanyak 45 orang. Yang dilatih sekarang dididik itu sebesar 200% dari jumlah bakal calon legislatif. Ini ada kriteria lulus tidak lulus. Nah, jika tidak memenuhi kriteria penilaian, kalau tidak lulus atau lulus bersyarat, dia harus membuat makalah per masing-masing materi. Guna menghadapi pemilu 2024, semua partai saat ini sudah mulai melaksanakan berbagai tahapan maupun menyusun strategi politik. Tak terkecuali DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya pada Senin, 27 Februari 2022. Partai berlambang pohon beringin itu tengah mempersiapkan para bakal calon anggota legislatifnya dengan cara memberikan pendidikan politik sebagai resep jitu untuk memenangkan Pileg 2024. Sekjen DPD Partai Golkar Tasikmalaya, Eris Hermawan, menyebutkan pendidikan politik ini dilakukan agar para bacalek bisa lebih memahami tata cara berpolitik yang searah dengan Partai Golkar. Pendidikan politik Partai Golkar ini yang utama kita melakukan pendidikan politik untuk para calon atau bakal calon anggota legislatif. Calon anggota legislatif di Kota Tasikmalaya sebanyak 45 orang. Yang dilatih sekarang dididik itu sebesar 200% dari jumlah bakal calon legislatif. Ditambah dengan yang ikut pendidikan politik ini adalah para ketua dan sekretaris pengurus kecamatan. Tujuannya yaitu supaya para ketua dan sekretaris kecamatan juga memahami sama platform politik, rencana, kemudian strategi atau siasat yang akan dilakukan bersama-sama dengan bakal caleg di lapangannya nanti per masing-masing daerah pemilihan. Eris menambahkan, dalam pelaksanaannya, para bacalek itu diberi berbagai wawasan, seperti cara berkampanye yang baik, sampai penulisan dalam sebuah alat peraga kampanye atau APK. Setelah mengikuti pendidikan politik, nantinya mereka bakal diseleksi untuk memenuhi kuota yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, proses pendidikan politik ini menjadi salah satu syarat untuk bisa maju dalam Pileg melalui partai tersebut. Ini ada kriteria lulus tidak lulus. Nah, jika tidak memenuhi kriteria penilaian, kalau tidak lulus atau lulus bersyarat, dia harus membuat makalah per masing-masing materi. Nanti kalau lulus, bisa menjadi syarat bakal calon anggota legislatif. Nanti andai kan tidak lulus, misalnya karena dia tidak mengikuti, dia harus mengikuti dikpol di kota dan kabupaten yang lain dengan resikonya masing-masing. Saya kira itu.